Elkan Bagot cetak gol perdana untuk Ipswich Town, nyeri punggung hilang. Legenda Jepang sebut timnas Indonesia jadi tim paling menakutkan di ASEAN. Ricardo Salampesibuka suara usai putranya dicoret Bima Sakti dari timnas U17 Indonesia. Tak terbebani target lolos ke 16 besar Piala Dunia U17, gelandang timnas U17 Indonesia ini justru makin termotivasi. Shin Tae-yong bisa tenang, kali ini Saina Patinama bisa langsung tancap gas di timnas Indonesia. Elkan Bagot cetak gol perdana untuk Ipswich Town, nyeri punggung hilang. Bek timnas Indonesia siap bantu Shin Tae-yong bertandang. Ipswich Town harus rela kalah 1-3 dari Fulham saat bertanding di kandang sendiri, Portman Road, pada Rabu malam. Akan tetapi kabar baiknya, bek timnas Indonesia Elkan Bagot comeback dari cedera dan mencetak gol dalam laga ini. Ini adalah gol pertama Elkan Bagot untuk tim utama Ipswich Town. Elkan Bagot memang baru dinyatakan sembuh dari cedera usai membela timnas Indonesia pada 12 dan 17 Oktober 2023 lalu. Asisten pelatih Ipswich Town, Martin Bird, menjelaskan sebelum laga bila Bagot merasakan nyeri di punggung karena menempuh perjalanan dari Indonesia ke Inggris dengan rute yang berbeda. Saat lawan Fulham, Elkan Bagot masuk sebagai pemain pengganti dan mengawali laga di bench. Martin Bird kemungkinan tidak meresikokan kondisi Bagot yang baru sembuh dari cedera. Ia memberi debut Axel Tuanzebe yang main 90 menit dalam laga ini. Sayangnya, gol Bagot tak mampu membuat Ipswich Town melaju ke 8 besar Piala Liga Inggris. The Tractor Boys kalah 1-3 dari Fulham dan resmi tersingkir dari Piala Liga Inggris. Meski begitu, kabar baiknya Elkan Bagot sudah sembuh dari cedera dan siap membela timnas Indonesia pada FIFA Matchday November 2023 nanti. Sultan Zaki ungkap menu latihan ketat timnas U17 Indonesia siap ikuti gaya Jude Bellingham. Timnas U17 Indonesia saat ini memang masih mempersiapkan diri untuk menghadapi Piala Dunia U17 2023. Seperti diketahui, Sultan Zaki dan kawan-kawan dipastikan bakal tampil di Piala Dunia U17 2023 sebagai tim tuan rumah. Pemain timnas U17 Indonesia Sultan Zaki pun mengungkapkan bahwa para pemain mempersiapkan diri dengan baik. Bahkan ia membeberkan bahwa menu latihan yang diberikan selama berada di Jerman hingga saat ini tak mudah. Sultan Zaki pun mengungkapkan bahwa ia telah menyiapkan gaya selebrasi apabila bisa cetak gol di Piala Dunia U17 2023 nanti. Menurutnya, apabila bisa mencetak gol pastinya akan sujud syukur. Akan tetapi, ia tak hanya ingin melakukan sujud syukur saja. Sultan Zaki mengaku ingin bisa mengikuti gaya selebrasi gelandang Real Madrid Jude Bellingham. Pemain satu ini ingin bisa selebrasi seperti gaya Jude Bellingham yang memang akhir-akhir ini tengah mendapat banyak sorotan. Bahkan Jude Bellingham sampai saat ini jadi perbincangan pecinta sepak bola karena selebrasi yang ikonik tersebut. Untuk itu, ia bertekad menampilkan yang terbaik selama membela timnas U17 Indonesia di Piala Dunia U17 2023 nanti. Legenda Jepang sebut timnas Indonesia jadi tim paling menakutkan di ASEAN. Seperti yang diketahui, ada 4 negara yang jadi perwakilan Asia Tenggara di Piala Asia 2023. Keempat tim tersebut adalah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan timnas Indonesia. Keisuke Honda punya pendapat yang berbeda soal persaingan antara timnas Indonesia dan Vietnam di Piala Asia 2023. Keisuke Honda sendiri merupakan legenda timnas Jepang yang aktif pada periode 2008-2018. Berdasarkan pengalaman tersebut, Keisuke Honda memberi pengakuan mengejutkan. Keisuke Honda mengabaikan status Vietnam sebagai tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia Tenggara. Keisuke Honda justru menantikan ledakan dari timnas Indonesia yang saat ini diasuh oleh Shin Tae-yong. Keisuke Honda mengaku bahwa penampilan timnas Indonesia jadi yang paling dinantikan dibandingkan 4 tim perwakilan ASEAN lainnya. Keisuke Honda menyebutkan 2 alasan di balik statement tersebut. Pertama, timnas Indonesia memiliki skuad yang paling komplit dibandingkan kompatriotnya di Asia Tenggara. Kedua,
Timnas Indonesia merupakan tim yang sangat berbahaya di Asia Tenggara. Legenda Timnas Jepang tersebut menantikan duel sengit negaranya lawan Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Laga tersebut bakal digelar pada 24 Januari 2023 di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar. Ricardo Salampes Sibuka suara usai putranya dicoret Bima Sakti dari Timnas U17 Indonesia. MUHAMMADALIFAZIZMARDIANSYAH atau BOLASPORT. Komputra Ricardo Salampes, Reno Salampes menjadi salah satu pemain yang dicoret Bima Sakti dari Timnas U17 Indonesia untuk skuad Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia baru saja mengumumkan 21 nama pemain untuk Piala Dunia U17 2023. Dari daftar tersebut, tidak ada nama Reno Salampes yang merupakan putra dari legenda Timnas Indonesia dan Persipura Jayapura, Ricardo Salampes. Reno dicoret bersama 9 pemain lainnya termasuk Chow Yun Damanik yang mengalami masalah di paspor. Reno Salampes adalah pemain berposisi winger, berbeda 180 derajat dari sang ayah yang merupakan bek tengah. Ricardo Salampes pun mengunggah pesan di Instagram pribadinya, begitu tahu anaknya tak lolos skuad Piala Dunia U17 2023. Waktu Tuhan selalu tepat, tidak cepat tapi juga tidak terlambat, tulisnya. Apa yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita. Terkadang Tuhan menundanya untuk kebaikan kita. Apa yang dilewati jadikan pelajaran dan pengalaman untuk menjadi lebih baik. Jalanmu sudah di jalur yang benar dan petualangan hidup baru saja dimulai. Welcome to real life anakku, hadapi segala tantangan dengan hati yang besar dan kepala tegap, tambahnya. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti sebelumnya sudah pernah berkata bila pemain yang dicoret dari skuad Piala Dunia U17 2023 bukan karena jelek. Akan tetapi Bima mencoretnya karena alasan peraturan dari FIFA. Tak terbebani target lolos ke 16 besar Piala Dunia U17, gelandang Timnas U17 Indonesia ini justru makin termotivasi. Gelandang Timnas U17 Indonesia, Vigo Denis mengakui bahwa target lolos ke babak 16 besar Piala Dunia U17 2023 tidak mudah dicapai. Tetapi, dia justru semakin termotivasi. Vigo Denis dan kawan-kawan bakal menjalani laga pembukaan Piala Dunia U17 2023 melawan Ekuador di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada 10 November mendatang. Untuk menghadapi ajang ini, Timnas U17 Indonesia telah mempersiapkan diri dengan maksimal. Timnas U17 Indonesia bahkan telah menjalani pemusatan latihan di Jerman. Selama berada di Jerman, Timnas U17 Indonesia menjalani 7 laga uji coba. Sejak awal Timnas U17 Indonesia ditargetkan untuk lolos ke babak 16 besar. Dengan target tersebut, Vigo Denis mengaku bahwa perjalanan dia dan tim memang tak akan mudah. Namun sebagai pemain, Vigo Denis bertekad untuk bisa membawa Timnas U17 Indonesia meraih hasil terbaik nantinya. Vigo menekankan kepada dirinya dan rekan-rekan agar tak gentar. Mengejar target tinggi tersebut, Vigo Denis justru semakin termotivasi untuk bisa memberikan yang terbaik. Shin Tae-yong bisa tenang, kali ini Saina Patinama bisa langsung tancap gas di Timnas Indonesia. Skuad Garuda akan menjalani duel menghadapi Irak di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada tanggal 16 November mendatang. Saina kemungkinan besar akan jadi pilihan Shin Tae-yong saat melawan Irak. Dia juga diharapkan memberikan kontribusi besar terutama dengan kemampuan bertahannya karena lawan Timnas Indonesia saat ini tidak bisa pandang sebelah mata. Melawan Irak, kali ini Saina bisa langsung diandalkan oleh skuad Garuda. Sebelumnya, dia sempat bermasalah dengan kebugaran pada putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, saat itu penerbangan dari Norwegia ke Indonesia cukup memakan waktu. Butuh waktu hingga 18 jam agar Saina tiba di tanah air.
Pemain asal Viking FK tersebut sudah sempat memberikan sinyal bahwa perjalanannya akan memakan banyak waktu untuk bisa membela skuad Garuda. Kondisi ini membuat Saine jadi pemain yang dalam kebugaran apik saat laga berlangsung nanti. Menanti dua pemain muda temuan Shin Tae-yong bersinar di Timnas U17 Indonesia. Dari daftar pemain pilihan pelatih Bima Sakti ini, mayoritas adalah mereka yang membela Garuda Asia meraih gelar juara di Piala AFF U17 2022. Beberapa nama merupakan hasil seleksi yang dilakukan di seluruh Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam daftar tersebut ada dua pemain keturunan yakni Wilber Jardim dan Amar Brkic. Mereka diharapkan bisa memberikan kontribusi kepada Timnas U17 Indonesia karena pengalamannya di Eropa. Menariknya, Shin Tae-yong sempat terlibat langsung mendidik dua pemain Timnas U17 Indonesia. Pemain tersebut adalah Arkan Kaka dan Sultan Zaki. Arkan Kaka merupakan pemain yang saat ini membela Persis Solo. Di Timnas U20 Indonesia, Kaka juga sukses bersaing. Dia bermain saat Garuda Nusantara bermain melawan Timnas U20 Palestina, Fiji, dan Selandia Baru. Saat di Timnas U17 Indonesia, dia menciptakan total 7 gol dari 5 pertandingan. Pemain selanjutnya adalah Sultan Zaki. Zaki musim ini memang belum pernah bermain bagi PSM Makassar. Namun, dia lebih sibuk bersama timnas kelompok umur. Sama seperti Kakak, pemain asli Makassar ini dipercaya bermain dalam laga uji coba Timnas U20 Indonesia melawan Palestina, Fiji, Selandia Baru, dan Guatemala. Berposisi sebagai bek, pemain berpostur 1,86 meter ini memiliki potensi yang besar. Hal ini yang dilihat oleh Shin Tae-yong dan akhirnya dia mendapatkan promosi ke skuad Garuda Nusantara. Zaki tercatat sudah bermain dalam 5 laga dan mencetak 1 gol di Timnas U20 Indonesia. Dia bahkan jadi pemain termuda di Piala Asia U20 2023 dan satu-satunya pemain jebolan Timnas U16 Indonesia yang dibawa Shin Tae-yong. Baik Kakak maupun Zaki diprediksi akan jadi pemain penting di ajang Piala Dunia U17 2023.